Pagi-pagi. Jadi hari ini aku jalan kaki cepat, gak seperti di Indonesia. Aku jalan kaki jam 8 pagi mau ke polisi untuk minta bikin KTP. Jadi kalau mau tahu tentang KTP Spanyol dan jalan di Spanyol, ayo lanjut nonton video ini. Dan iya, aku bisa ke sana naik tram via, itu kayak kereta listrik, dan juga naik bis. Tapi karena jarak dari rumah ke situ hanya 2,5 km untuk aku jalan kaki secepat ini, sekitar 25 menit. Jadi ya, aku jalan kaki, kenapa enggak? Dan seperti kalian bisa lihat, kalau jalan kaki di sini gak ada yang sapa, gak ada yang ngomong seperti di Indonesia. Lebih sepi, tapi ayo mari kita lihat gimana suasananya di sini, dan nanti kita ngomong tentang KTP. Jadi kalau jam 8 pagi itu masih banyak tempat yang tutup. Jadi kalau di Spanyol jam buka itu jam 8, jam setengah 9 atau jam 9. Dan ya yang aku lewati sekarang belum buka, jadi mereka buka setelah jam 8. Karena itu aku kasih lihat perjalanan nanti ketika balik dari polisi ke rumah. Supermarket masih tutup. Supermarket lagi tutup. Dan ini tempat polisi. Oke, dan akhirnya selesai setelah 2 jam tunggu. Jadi ini KTP barunya. Jadi seperti ini, di tempat polisi itu bisa untuk bikin surat undangan untuk orang Indonesia datang. Aku pernah ke sana tapi tetap pakai surat undangan tolak. Itu bisa untuk bikin paspor sama untuk bikin KTP. Nah, untuk bikin paspor sama KTP itu harus ada appointment dulu, itu harus daftar online dan punya appointment untuk bikin paspor dan KTP baru. Dan karena aku nggak pernah pakai KTP, karena aku pakai paspor terus, nggak tahu kalau KTP ku udah hangus, udah expire di bulan Desember. Dan sebenarnya aku nggak butuh KTP untuk jalan-jalan karena cukup dengan paspor, tapi untuk urusan lain seperti bank itu perlu. Jadi aku kemarin waktu daftar online untuk minta appointment untuk antrian bikin KTP itu dikasih untuk bulan Juli, karena iya pasti Juni, Mei, Juni gitu pasti penuh karena banyak orang yang mau pergi jalan-jalan di Spanyol atau ke luar negeri dan mau bikin KTP dan paspor, jadi penuh. Jadi jam setengah 9 polisi mulai kerja untuk bikin KTP dan paspor, dan aku datang sebelumnya untuk kasih tahu aku butuh keluar negeri, tapi ya aku akan pergi, tapi aku nggak bisa bikin KTP baru. Sebenarnya aku nggak butuh untuk urusan jalan-jalan, tapi untuk bank dan lain-lainnya. Dan polisinya dia tetap
maaf nggak bisa, harus daftar online, nggak bisa. Tapi ya udah, tunggu aja di situ, mungkin nanti bisa bantu. Setelah 2 jam tunggu, akhirnya bisa masuk dan dikasih tahu, jangan bilang kalau bisa bikin KTP tanpa appointment, nanti bosnya marah. Dan dia udah cerita kalau setiap kali dia bikin KTP untuk orang yang belum punya appointment. Jadi seperti itu di sini, dan bayarnya itu 12 euro, jadi 200.000 setiap 5 tahun harus bikin KTP, kecuali orang yang udah tua seperti nenek dan kakek yang KTP mereka sampai tahun 2999. Jadi bukan seperti di Indonesia KTP-nya selamanya, seumur hidup. Enggak, di sini setiap 5 tahun harus bikin baru, ganti foto, ganti alamat kalau udah berubah, dan bisa juga ganti nama atau nama keluarga atau kelahiran juga bisa ganti kalau emang sudah proses ganti kelamin dari cewek ke cowok atau dari cowok ke cewek. Dan ya bisa punya KTP dari bayi sampai mati. Dan ya, sekarang kalian udah tahu urusan KTP. Kalau kalian datang dari Indonesia dan misalnya kerja di Spanyol atau nikah sama orang Spanyol, harus ke polisi juga dan bisa dapat semacam KTP untuk 5 atau 10 tahun karena sudah kerja, kuliah, atau nikah sama orang sini. Jadi gampang juga, harus sabar, bayar, dan udah bebas. Oke, kalau satu hari aku bikin KTP Indonesia, aku ceritakan cara bikinnya. Tapi sampai sekarang aku hanya pakai paspor, malas ribet urus SKTT-nya, kalau nggak salah namanya gitu. Dan besok-besok kalau butuh untuk lama di sana, aku akan urusin itu juga. Oke, ke semua ini aku harus nambah. Aku kedinginan karena tadi di sana di polisi nggak tahu kenapa dingin banget, padahal AC-nya mati. Ada yang kelihatan itu mati, dan sekarang anginnya kencang jadi dingin. Dan di polisi itu ada toilet, guys. Nggak ada toilet, jadi ini karena nambah aku 2 jam mau pipis dan nggak bisa, jadi makin dingin, makin mau pipis. Dan aduh kayak gini, aku mau ketawa aja biar senang, karena kalau nggak ketawa aku mati. Dan oke, ini lanjut nonton videonya karena aku mau kasih lihat kalian perjalanan pulang ke rumah nenek, yaitu 3 km. Gimana jalannya, tempat buang sampah, restoran, parkir, dan lain-lainnya. Nah, jadi mulai dari parkir, itu parkirnya banyak. Di semua jalan itu ada, tapi nggak mesti orang parkir di depan pintu rumah ya. Mungkin parkir di sini, tapi rumahnya sana, apa jalan ke sana. Jadi kalau di sini ya itu parkirnya tetap ya, mungkin ini di depan, tapi yang lain enggak. Jadi kita sering jalan kaki, enggak seperti di Indonesia yang orang suka parkir di depan pintu rumah, pintu restoran, dan lain-lainnya. Lanjut dengan info tentang Vitoria. Ini ibu kota Basque, ibu kota provinsi Alaba. Nah, jadi kalau di Spanyol itu ada 50 provinsi. Spanyol itu lebih kecil daripada Indonesia, tapi provinsinya lebih banyak karena provinsinya itu kecil. Nah, kalau di Basque, di daerah Basque, buat orang Indonesia mungkin itu Basque seperti provinsi. Nah, tapi di dalam Basque itu ada sekarang 3 provinsi, tapi dulu 7. Mereka keluar
dan kita mau merdeka Baske. Jadi di Baske itu provinsi apa ya, gimana bilangnya, di Baske itu ibu kota itu provinsi, jadi kayak kabupaten, tapi bukan kabupaten, itu provinsi. Jadi provinsi pertama itu dimana ada ibu kotanya itu Alaba, dan ibu kotanya itu Vitoria. Susah banget guys ceritanya karena nggak tahu gimana kita itu provinsi atau kabupaten atau lain, tapi pokoknya beda sama di Indonesia. Oke, jadi Vitoria atau Alaba ya, Vitoria itu termasuk ibu kota paling hijau di Eropa. Di Eropa itu ibu kota paling hijau itu Vitoria. Kenapa? Karena di dalam berapa meter itu ada banyak taman hijau-hijau, dan karena itu green capital. Nah, ibu kota paling hijau, dan bukan hanya karena banyak tempat yang hijau di ibu kota ini, tapi juga karena bersih. Jadi dari cara ngolah sampah dan dari cara di jalan bersih dan banyak tempat untuk buang sampah pisah dan lain-lainnya, itu termasuk ibu kota paling bersih, paling hijau di Eropa. Nah, ini juga ada park ini ada juga ya di Indonesia, untuk orang tua untuk olahraga. Jadi ya itu bagus banget. Tapi kalau di sini kayaknya nggak boleh untuk misalnya pakai handuk tidur atau tiduran di rumput. Kalau di kota lain kadang ada yang boleh, dan kelihatan orang mungkin lagi piknik atau orang lagi gak tahu tidur sore atau mungkin lagi baca buku. Tapi kalau di sini enggak. Kalau di sini di rumputnya itu gak boleh, karena itu ada bangku untuk istirahat. Jadi yang hijau itu gak boleh diinjak gitu biar dia itu indah. Tapi sayang banget kalau hijau gini dan sekarang yang ada sinar matahari, pengen tidur. Oke, lanjut. Mari kita cari tempat buang sampah, supermarket dan lain-lainnya. Kalau di sini ada anjing. Aku baru baca ada orang yang komentar di video YouTubeku yang bilang, Karote, kok gak ada anjing? Aku nggak tahu itu di rumahku nggak ada anjing atau di jalan. Tapi iya, di mana-mana di sini ada. Cuman karena orang kerja, anjing itu ya di rumah, belum banyak yang keluar. Tapi kalau anjing di jalan itu yang sendiri, yang homeless itu gak ada, kecuali di kampung. Wow, aku mulai video ini di jam 8 pagi. Ini udah jam 11 lewat. Mau pulang, minum, pipis, makan. Belum dapat tempat untuk pipis. Dulu seingat aku ada toilet umum gitu di jalan, tapi nggak pernah lihat. Dan kadang di coffee shop gitu, di sini kalau kamu nggak beli di situ nggak boleh pakai toiletnya. Nggak selalu, jadi nanti kalau nggak bisa tahan, aku aduh cerewet banget ya. Nanti aku kalau nggak bisa tahan, aku cari tempat. Tapi ya ini aku mau kasih lihat kalian, bukan aku mau ngomong. Aku mau kasih lihat kalian perjalanan ini semua. Meskipun sebelah kiri ada jalan, sebelah kanan itu ada rumput semua. Oke, mari kita review tong sampah yang ada di jalan. Jadi tong sampah biru ini buat kardus dan kertas, yang kuning untuk duplek, plastik dan kaleng, yang abu untuk residu,
sampah yang nggak bisa diolah, untuk organik dan coklat, dan untuk kaca. Nah, kalau yang coklat kita bisa lihat ini hanya bisa buka dengan kartu. Jadi di sini kalau sampah organik itu hanya bisa buka dengan kartu, kadang yang residu juga hanya dengan kartu. Karena gak semua orang bisa buang sampah di tong sampah yang sama. Jadi untuk periksa dan bisa ada grafik mungkin dari berapa orang, berapa sampah, berapa rumah olah sampah yang benar dan berapa enggak, mereka seperti ini. Nah, kalau di sini yaitu kertas kardus campur, plastik duplek kalian campur. Tapi kalau di Indonesia itu lebih susah karena gak ada tong sampah untuk pilah sampah. Jadi kalau bawa ke bank sampah itu kita nggak bisa bawa sampahnya. Oke, ini kardus dan kertas. Ya kecuali kita donasi seperti di sini, kita donasi sampah, kita nggak dibayar untuk sampah itu. Jadi kita campur seperti ini. Tapi kalau di Indonesia misalnya mau jual, itu dupleknya harus dipisah dari kalennya, dari plastiknya. Nah, tapi plastiknya nggak ada cuma satu, plastiknya banyak macam-macam plastik. Jadi P1 harus dipisah dengan P2 dan yang lain-lain. Jadi yang bening sama yang ada warna, nanti kertasnya sama, yang beda jenis ya harus dipisah. Jadi lebih susah. Kalau di sini ya tetap plastik ya plastik, kertas gitu, gak harus dipisah lagi dan lagi dan lagi. Oke, yang tadi di situ gak jauh, di sini ada tong sampah lagi, dan di sini nambah ada untuk minyak jelantah. Selain tong sampah itu juga ada beberapa tong sampah di jalan. Tapi kalau tempat sampah yang seperti ini itu sampahnya dicampur. Jadi kalau kita ada sampah, daripada buang di situ lebih bagus kita tahan dan buang ke tempat sampahnya karena pasti ada. Ini kedengeran anak-anak, jadi pasti sekolah. Trotoar, tempat buat jalur sepeda, parkir sepeda, jalur mobil, dan jalannya lebar banget. Jadi karena jalannya lebar, pajaknya mahal. Karena ya ini rugi kalau nggak ada yang bayar tanah itu untuk bangun rumah, tambang usaha. Jadi pemerintah rugi kalau punya tanah seperti ini, ya nggak ada apa-apa, cuma untuk orang jalan gratis. Jadi karena itu banyak parkir harus bayar, dan parkir yang nggak kita bayar secara langsung ketika parkir mobilnya itu dibayar dengan pajak. Kalau di sini jarang banget ada perempatan, pertigaan gitu. Di sini pasti ada bundaran, dan kota Vitoria ini terkenal dengan paling banyak bundaran dan lampu merah. Jadi ya kadang orang nggak suka, tapi bagus karena seperti ini nggak ada macet dengan harus tunggu di pertigaan, perempatan. Jadi aku suka sama bundaran. Di Indonesia seharusnya ada lebih banyak bundaran dan diambil dengan benar. Kalau di sini kita masuk ke arah kanan, muter ke kiri, dan seperti itu bisa jalan. Tapi banyak orang yang sering kecelakaan di bundaran karena lupa pakai lampu sein. Satu hal yang beda di Eropa sama di Asia, yaitu di sini di mana-mana ada nama jalan, venue, dan bundaran-bundaran lain. Jadi meskipun nggak pakai maps, masih bisa kita tahu kita di mana. Dan kalau ada teman yang tinggal di jalan ini apa gitu, kita bisa tahu. Kalau di Indonesia
nomor rumah pun jarang ada. Jadi ya susah. Tapi kok kalau di Indonesia itu kalau kita pesan sesuatu online pasti sampai rumah, meskipun rumah itu nggak ada nomornya. Di sini nomornya ada, nama jalannya ada, tapi kadang mereka masih salah. Selain itu, halo teman-teman, di situ juga ada nama jalan, nomornya, dumbbell. Dan ini pertama kali aku lihat untuk parkir anjing. Jadi karena di sini nggak boleh masuk dengan anjing, ada parkiran di situ. Benar-benar aku amazed dengan ini karena ada parkiran anjing. Aku nggak pernah lihat. Aku dulu punya anjing dan di beberapa tempat nggak boleh masuk dan nggak ada tempat untuk ditali. Jadi susah. Dan sekarang di situ ada, tapi salahnya itu parkirannya ada di pintu. Jadi kalau orang takut anjing mungkin nggak masuk. Dan di sini banyak banget bangku untuk duduk. Dan iya, itu kota Vitoria dan beberapa kota lain di Spanyol gak sangat beda jauh sama ini, tapi ini terbersih, terhijau. Kalau provinsi ya, provinsi ibu kota paling hijau, paling bersih. Dan bedanya di Spanyol juga itu hal-hal iklan seperti ini. Itu Tensenis, itu toko baju dalam cewek dan cowok. Jadi gambarnya itu artis, dia itu penyanyi dan dia juga tari mantap di Spanyol, dan dia sekarang model untuk toko itu. Dan di setiap halte bis ada gambar itu, dari tahun kemarin sampai sekarang masih ada. Jadi di sini mau lihat cewek gak pakai baju di jalan bebas gitu, ada fotonya. Ini tempat nunggu Transvia, ada berapa menit akan datang. Jadi dari jauh pun kita bisa lihat berapa menit untuk Transvia selanjutnya. Dan ya kalau kita telat kita bisa lari. Tapi karena aku jalan kaki, aku santai untuk ngomong sama kalian dan masih nonton video ini. Lihat jalan dan aku nyasar, tapi karena ada jalur Transvia aku ikut aja, jadi tahu pasti akan sampai rumah. Tapi kadang harus muter karena Transvia itu muter. Kalau jalan kaki bisa lebih lurus, lebih langsung, tapi karena aku ngomong di kameranya terus cerewet, terus aku nyasar lupa. Aku nyasar ya, gak pernah nyasar jadi gak tahu. Dan ada Vespa guys, ini juga dari zaman dulu. Jadi dulu ketika gak semua orang punya HP, pasti di semua negara kayaknya itu ada tempat telepon. Jadi dari mana-mana kita bisa telepon dengan bayar sekitar, waktu terakhir aku pernah pakai sekitar 15.000, mungkin 15 tahun yang lalu. Dan ya sekarang masih ada, tapi nggak tahu jalan nggak. Masih orang yang tua atau orang yang nggak mau punya HP, orang yang lari dari polisi, telepon dari situ. Ini merah tapi banyak orang lewat. Toko sayur dan buah, apotek, jam setengah 12, 18 derajat. Tadi pagi 25, kok turun. Dan ini tempat untuk bayar parkir, karena kalau garis biru maksudnya harus bayar. Karena ya
selain bayar pajak, itu banyak banget parkir yang harus bayar dan itu gak ada yang jaga. Tapi pasti ada polisi yang lewat dan lihat plat nomornya atau kayak karcis yang kita taruh di depan untuk lihat jam berapa kita parkir. Karena itu bisa bayar untuk 15 menit, 30 menit, 1 jam. Kadang paling lama boleh parkir 2 jam, kadang sehari, dan harganya mahal. Untuk yang tanya apakah di Spanyol ada motor, ya ini motor. Dan bedanya kalau di sini banyak yang parkir pakai ini untuk motornya gak diambil orang. Karena ya gak ada negara, gak ada kota, gak ada tempat yang safe dari pencuri. Dan di sini banyak banget, sampai sepeda juga. Nanti semoga aku lihat, biar kasih lihat kalian gimana sepeda di sini kalau diparkir. Kalau yang ini pakai ini sama ini. Kalau yang ini diparkir, diambil ban, diambil semua tempat duduk juga. Semua itu harus diamanin. Karena kalau tidak diamanin semua, satu bahan dari sepeda yang kita nggak kunci, itu pasti diambil. Jadi kadang ada yang nggak punya tali untuk tali ban sepeda atau jok sepeda, itu pasti copot dan bawa sama dia ke toko atau ke tempat kerja. Karena kalau nggak bawa, bisa aja ada orang yang ambil jok, ban, atau apapun yang ada di situ. Dan orang yang minta di jalan juga ada. Kadang aku posting dan banyak yang tanya, kok di Spanyol ada orang yang tinggal di jalan, kok di Spanyol ada orang yang minta di jalan, di Spanyol ada orang yang curi. Ya karena Spanyol itu juga banyak orang miskin dan banyak orang pendatang, banyak orang yang nggak punya rumah, banyak orang yang ya jadi orang. Nggak semua orang bisa jadi gimana ya, gak itu semua negara bersih, gak semua itu negara kaya, gak semua orang itu, meskipun negara maju itu ya gak maju untuk semua orang. Dan akhirnya sampai rumah. Oke, jadi dulu jalan ini boleh untuk mobil, tapi sekarang hanya bisa untuk orang jalan kaki sama sepeda dan untuk parkiran motor. Jadi juga kota hijau, kota bersih, karena semakin banyak jalan yang mulai ditutup untuk mobil dan itu cuma bisa untuk jalan kaki dan sepeda. Jadi orang-orang seperti kakek dan nenek harus parkir jauh untuk bisa datang ke rumah. Dan kalau bawa banyak barang ya tetap harus parkir jauh dan jalan kaki ke rumah. Sampai sini videonya. Terima kasih dan jumpa di vlog selanjutnya.